baiklah ibu-ibu, kita sebagai orang tua harus memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak kita agar kita terhindar dari penelantaran dan eksploitasi terhadap anak-anak kita ya ibu-ibu ya. Nah sekarang kita coba lihat video dari Reni yang anak tukang becak yang berhasil kuliah dengan lulusan terbaik. Pemirsa, keterbatasan ekonomi bukanlah satu hambatan untuk bisa berprestasi. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh seorang gadis asal Kendal, Jawa Tengah. Anak seorang tukang becak ini menjadi wisudawan terbaik dengan IPK nyaris sempurna, yakni mencapai 3,96. Senyum bahagia terlepas dari raih pendidikan akuntansi S1. Nama orang tua Mugiono. Raini resmi menyandang predikat sarjana ekonomi. Tak sekedar sarjana, Raini menjadi wisudawan terbaik tahun ini di Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah. Indeks prestasi kumulatif atau IPK-nya tertinggi, 3,96, nyaris sempurna. Bukan hal yang mudah, terlebih jika menengok kondisi ekonomi orang tuanya. Ayah Raini, Mugiono, hanya seorang tukang becak di Kendal, Jawa Tengah. Penghasilannya terbilang pas-pasan. Mugiono pun harus bekerja sambilan sebagai penjaga malam di sebuah SMK untuk menutupi biaya hidup Raini di Semarang. Pengorbanan yang berbuah manis bagi pasangan Mugiono dan Sujama. Riyen nggih ngoten ajeng sekolah lah kok Pak sekolah nek wong aku ora di duit kula ngoten lho Bapak bisa kok sing pakai becak napa kula ngoten wis mak ora sah aku nak ana sekolah ya sing aku ora Pak sekolah meneh mak. Bersyukur Raini bukanlah anak tak berbakti. Dara berusia 21 tahun ini tak pernah malu mengakui bahwa orang tuanya, seorang tukang becak, berhasil membawanya menjadi seorang sarjana. Bahwa keterbatasan ekonomi bukan merupakan penghalang, tetapi justru itu yang membuat kita untuk semakin lebih bersemangat bahwa membuktikan bahwa kita bisa seperti yang lainnya. Raini pun sangat bangga pada orang tuanya. Seorang tukang becak yang gigih berjuang demi masa depan buah hati mereka. Raini selalu memberikan pesan bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah penghalang untuk berprestasi dan mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Dari Semarang dan Kendal, Jawa Tengah, Kristadi dan Edi Prayitno melaporkan. Nah ibu-ibu, dari video dari Reni tadi adalah seorang anak tukang becak yang berhasil kuliah dengan lulusan terbaik. Itu menyampaikan bahwa pesannya adalah keterbatasan ekonomi bukan hambatan untuk mendapat pendidikan yang tinggi ya ibu-ibu ya. Nah jadi ibu-ibu yang di sini jangan sampai berkecil hati. Anaknya walaupun kita miskin, berusahalah anaknya agar mendapatkan pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi ya ibu-ibu ya. Nah, sekarang coba kita lihat di flip chart 8. Ini di sini ada pesan-pesan kunci ya ibu-ibu ya. Nah, di sini adalah pesan-pesan kunci. Yang pertama adalah tidak memenuhi hak-hak anak adalah penelantaran anak. Ingat tuh ya, kalau kita tidak memenuhi hak-hak anak, itu sama saja kita menelantarkan anak kita. Lalu yang kedua adalah sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Nah, kita itu adalah orang yang pertama yang harus mencegah penelantaran terhadap anak, apalagi terhadap anak kita sendiri ya. Terus yang ketiga adalah segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Nah, jadi walaupun kita hanya sekedar menyuruh anak kita berjualan keripik di sekolah, itu sama saja dengan eksploitasi pada anak ya Bu ya. Jangan sampai ya ibu-ibu ya. Nah, lalu yang keempat adalah orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Nah, ini ya, nomor 4 ini poin adalah paling penting adalah kita sebagai orang tua wajib untuk mencegah eksploitasi terhadap anak-anak kita ya. Nah, sekarang
saya akan memberikan tugas pada ibu-ibu. Coba buka di buku pintar ibu-ibu. Sudah punya semua kan buku pintarnya? Halaman 53 buku pintarnya. Ini ibu ya, buku pintar perlindungan anak halaman 53. Coba dibuka. Halaman 53. Nah, ini kerjakan di rumah ya ibu-ibu ya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisiannya ibu ya. Di sini ada kolom yang paling atas adalah nama ayah atau pengurus, nama ibu atau pengurus, nama ayah dan ibu, ibu dan bapak ya. Terus nama anak dari ibu dengan bapak ya. Lalu di bawah ini ada pertanyaan, ada 12 pertanyaan. Nanti dicentang di salah satu kolom yang sebelah sini ya. Misalkan contoh yang nomor 1 adalah memberikan waktu bermain untuk anak. Nah, kira-kira di rumah ibu-ibu sudah pernah belum meluangkan waktu untuk bermain sama anak-anak ini di rumah? Nah, kalau misalkan sudah dilakukan, conteng di sudah dilakukan. Kalau belum dilakukan, conteng di belum dilakukan. Nah, lalu kalau misalkan belum dilakukan, kapan akan dilakukannya? Tulis di sini. Ya, jadi ibu-ibu harus wajib mengisikannya ya. Ini pekerjaan ibu-ibu di rumah untuk nanti saya periksa pada saat kita pertemuan di bulan depan ya ibu-ibu ya. Nah, mungkin pertemuan kita pada sekarang untuk sesi 12 ini saya cukupkan sampai di sini. Sekarang kita berdoa bersama untuk menutup pertemuan ini. Berdoa dimulai. Ya. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah mau datang di pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.